Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Karisa selaku moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dengan judul Crisophyta atau alga keemasan. Materi ini akan dijelaskan secara bergantian oleh saya dan rekan saya, dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Baik, mari kita bahas apa itu Crisophyta. Crisophyta adalah kelompok alga yang sangat beragam, mulai dari yang bersel satu atau uniseluler hingga bersel banyak multiseluler. Ciri khas utamanya adalah warna kuning keemasan. Warna ini bukan kebetulan, melainkan berasal dari kandungan pigmennya, yaitu karoten dan centrofil. Di samping pigmen umum seperti klorofil A dan C yang juga mereka miliki. Pigmen kuning keemasan inilah yang membuat kelompok ini dinamakan alga keemasan. Mari kita telah ciri-ciri spesifik dari Crisophyta. Habitatnya itu sangat luas. Crisophyta bisa hidup di air tawar maupun di laut. Dan mereka juga bisa hidup sebagai individu bebas atau soliter atau membentuk koloni. Perhatikan dinding selnya. Uniknya, dinding sel Crisophyta tersusun dari silika atau pektin. Silika ini memberikan struktur yang kuat, mirip dengan kaca, terutama pada kelompok diatom. Pigmen dominan mereka adalah karotenoid, khususnya fukosantin yang memberikan warna coklat keemasan yang khas. Mengenai cadangan makanannya, ketika berfotosintesis mereka menyimpan makanan dalam bentuk lemak dan laminarin, bukan amilum seperti tumbuhan pada umumnya. Terakhir, reproduksi. Mereka bisa berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner dan juga secara seksual melalui pembentukan konjugasi atau gamet. Crisophyta secara harfiah berarti tumbuhan emas, karena berasal dari kata Yunani crios yang berarti emas. Ini adalah divisi ganggang yang dikelompokkan berdasarkan zat warnanya. Mereka memiliki klorofil A dan C yang tersimpan dalam kloroplas yang berbentuk cakram atau lembaran. Secara umum, bentuk tubuh Crisophyta ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada yang bersel banyak multiseluler. Seringkali berbentuk seperti benang. Warna keemasan mereka disebabkan oleh pigmen karotin dan xanthofil, termasuk pigmen fotosintesis penting seperti fukosantin dan dianosantin. Fukosantin inilah yang memberi warna khas. Crisophyta sangat adaptif dan ditemukan di berbagai tempat basah seperti air laut, air tawar, dan di tanah yang lembab. Penyebarannya bervariasi tergantung subkelasnya. Xanthophyceae umumnya hidup di air tawar, air laut, dan tanah. Yang kedua ada Chrysophyceae, hidupnya di air laut dan air tawar. Sedangkan Bacillariophyceae atau diatom ditemukan di air laut, air tawar, maupun tanah lembab. Intinya mereka dominan di hampir semua ekosistem perairan. Diatom memiliki struktur tubuh yang sangat unik yang disebut frustula. Frustula ini seperti kotak kecil yang terbuat dari silika atau bahan mirip kaca. Strukturnya terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada epivalve atau hipoteca. Ini adalah bagian tutup atau bagian atas dari kotak. Yang kedua ada hipovalve atau epiteca. Ini adalah bagian wadah atau bagian bawah dari kotak. Kedua bagian ini saling menutupi, mirip seperti tutup dan wadah pada kotak sepatu, dan disatukan oleh sabuk di bagian tengah yang disebut girdle. Pada gambar yang ditunjukkan valvoplan bidang katup, ini adalah permukaan atas atau bawah yang terlihat saat kita melihat diatom dari atas. Raphe ini adalah celah atau alur memanjang yang terlihat di tengah. Fungsi raphe penting karena memungkinkan diatom bergerak. Intinya, struktur tubuh diatom adalah kotak silika yang kaku, berfungsi sebagai dinding pelindung yang sangat kuat dan unik. Crisophyta atau alga keemasan merupakan kelompok protista fotosintetik yang hidupnya itu terutama di perairan tawar maupun laut. Terus, kelompok ini itu terbagi menjadi 3 kelas utama, yaitu Chrysophyceae, Bacillariophycea atau diatom, dan Xanthophyceae. Nah, Chrysophyceae itu umumnya berbentuk uniseluler atau membentuk koloni kecil, terus dengan warnanya itu keemasan yang khas karena kandungan pigmen dan pigmen karotenoid. Nah, contohnya itu Dinobrion dan Trichocochus. Terus Bacillariophycea itu dikenal sebagai diatom yang memiliki dinding sel unik dari silika yang disebut frustule dengan pola geometris yang indah seperti pada Navicula. Dan Coccinodiscus itu sementara Xanthophycea atau alga hijau kuning lebih didominasi pigmen xanthofil dibanding klorofil. Nah, misalnya itu Faucirea. Keberadaan Crisophyta sangat penting dalam ekosistem perairan karena berperan sebagai produsen utama yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis sekaligus menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme eukariotik.
Selain itu, beberapa diatom digunakan sebagai indikator kualitas air sebab kepekaannya terhadap perubahan lingkungan menjadikannya bioindikator yang efektif. Dalam bidang industri, cangkang silika itu dari diatom yang telah mati, dikenal sebagai kiesel gur, dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pasta gigi, saringan, kosmetik, hingga bahan peledak dinamit. Terus, fosil diatom juga memiliki nilai ilmiah karena membantu peneliti merekonstruksi kondisi lingkungan masa lalu melalui kajian paleoekologi. Namun, tidak semua anggota Chrysophyta itu memberikan dampak positif. Nah, dalam kondisi perairan yang kaya nutrisi itu, populasi alga ini dapat meningkat secara drastis atau mengalami blooming. Ledakan pertumbuhan tersebut dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu penurunan kadar oksigen dalam air yang mengancam kehidupan organisme lain. Selain itu, pertumbuhan yang berlebihan itu dapat menutupi permukaan air dan menyumbat saluran, sehingga mengganggu sirkulasi air dan proses pertukaran gas. Sebagai penutup presentasi, izinkan kami menyimpulkan 3 poin utama yang wajib kita ingat tentang Chrysophyta atau alga kemasan. Pigmen dominan, warnanya kuning kemasan, mereka berasal dari pigmen fucosianin, yang merupakan karotinoid dominan. Strukturnya unik, mempunyai dinding sel Chrysophyta tidak biasa karena tersusun dari silika dan pektin, memberikan struktur yang kuat, khususnya pada kelompok diatom. Sedangkan makanannya, mereka menyimpan hasil fotosintesisnya sebagai lemak dan laminarin, bukan dalam bentuk pati seperti tumbuhan pada umumnya. Kami berharap materi ini tidak hanya menambah wawasan biologi kita, tetapi juga meningkatkan rasa syukur dan kekaguman kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.